Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi dari kajian kita kitab Nailul Raja, syarah dari Safinatul Najah, ya, karya Al-Habib, ya, Ahmad bin Umar Syatiri, ya, rahimahullah. Dan sekarang kita masih di pembahasan rukun iman, beriman kepada malaikat, kepada soya, tugas sebagai qori. Hari ini silahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz. Qala al-mu'alifu fal wajibatu isruna sifatan al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu bi nafsihi wal wahdaniyatu wal qudratu wal iradatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sami'u wal basiru wal kalamu was sam'u wal was sam'u wal basiru wal basor wal kalam wal basaru wal kalamu wa kaunuhu qadiran wa kaunuhu muridan wa kaunuhu aliman wa kaunuhu hayyan wa kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran wa kaunuhu mutakalliman. Ini beliau di sini menjelaskan akidah kaum Asy'ari. Ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil bagi Allah. Ya. Sifat wajib yaitu yang Allah mesti bersifat dengan. Sifat jaiz, sifat mustahil nanti akan diterangkan di sini. Dan orang-orang Asy'ari mereka membatasi sifat wajib itu hanya 20. Ya. Sedangkan ahli sunnati wal jamaah tidak membatasi sifat Allah apakah 20 atau tidak. Ya. Yang menjadi acuan ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat itu dengan 3 hal. Adapun kaum Asy'ari di sini mereka dengan akal aja. Artinya ini Allah wajib bersifat dengan, ya. Memang betul apa yang ada ditetapkan oleh Asy'ari ini ada yang di Al-Qur'an, ada yang di hadis. Namun ada sifat-sifat serupa juga yang ada di Al-Qur'an, ada di hadis, namun mereka tidak tetapkan. Dengan dalih nanti kalau Allah memiliki sifat, misalkan di Al-Qur'an Allah tegaskan Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Kata mereka kalau Allah beristiwa di atas arsy nanti serupa dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga beristiwa di atas arsy. Karena makhluk juga punya sifat beristiwa. Istiwanya di atas kendaraan, di atas mobil, di atas kursi dan yang lainnya. Jadi Allah nggak bersifat beristiwa. Itu tinggi di atas. Kalau Allah dikatakan Allah tinggi di atas arsy nanti serupa dengan makhluk. Padahal landasan menetapkan sifat
Kalam misalkan yang ditetapkan oleh Asy'ari itu dari Al-Quran. Sama seperti landasan menetapkan sifat istiwa di atas ars juga dari Al-Quran. Kok kaum Asy'ari tidak menetapkan sifat beristiwa di atas ars, padahal ada di Al-Quran, namun mereka menetapkan sifat kudrah misalkan, sifat kemampuan, sama-sama ada di Al-Quran, yaitu satu aja perbedaannya. Kaum Asy'ari menganggap bahwasanya ya kalau Allah bersifat beristiwa di atas ars nanti seperti makhluk. Karena makhluk juga punya sifat beristiwa, duduk atau berdiri di atas. Kalau Allah bersifat dengan kalam, tidak demikian. Kita jawab, makhluk juga punya sifat kalam. Ada konsekuensi keserupaan dengan makhluk kalau pakai cara demikian juga ada. Ya. Nah, kaum Asy'ari menetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah juga menetapkan. Namun mereka menafikan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Kata mereka, kalau Allah punya sifat rahmah, nanti seperti makhluk juga punya rahmat, kasih sayang. Nah, kita katakan juga makhluk juga punya sifat iradah. Iradah itu apa? Keinginan, kehendak. Allah Ta'ala berfirman, minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Kalau kaum Asy'ari mengatakan, oh enggak, iradah atau kehendak Allah berbeda dengan kehendak makhluk. Kita katakan juga rahmat Allah berbeda dengan rahmat makhluk. Kenapa kok bisa hanya menetapkan iradah tapi menafikan sifat yang lain? Ya. Nah, inilah perbedaan antara kaum Asy'ari dengan Ahli Sunnati wal Jamaah dalam menetapkan sifat. Ahli Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat itu dengan 3 metode. Ya, dengan 3 metode yang dijelaskan oleh para ulama. Itu yang pertama, sifat yang terkandung di dalam nama. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asma, nama-nama yang husna. Maka setiap nama pasti mengandung sifat. Tidak mungkin nama Allah tidak mengandung sifat. Pasti mengandung sifat. Mengandung makna, mengandung sifat. Maka nama Allah As-Sami ada sifat Al-Sama, mendengar. Nama Allah Al-Basir, maha melihat, ada sifat Al-Basar, melihat. Nama Allah Al-Alim, maha mengetahui, ada sifat Al-Ilmu. Nama Allah Al-Qadir, ada sifat Al-Qudrah, menguasai, dan seterusnya. Setiap nama pasti terkandung sifat. Asy'ari kalau ditanya berapa jumlah sifat Allah, mereka akan jawab 99. Kenapa hanya 20 sifat yang kalian tetapkan? Bagaimana dengan 79 sifat yang lainnya? Mereka akan mengklaim 79 nama yang lainnya, kalau ditetapkan sifat nanti akan berkonsekuensi serupa dengan makhluk. Kita jawab sama, serupa juga. Semua punya potensi untuk diserupakan dengan makhluk. Namun Allah telah tegaskan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Dia mendengar lagi, melihat. Ini yang pertama, Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat berdasarkan apa yang ditunjukkan atau yang terkandung di dalam nama. Karena setiap nama Allah pasti menunjukkan sifat. Nah, yang kedua ditegaskan adanya nas dari Al-Quran atau dari hadis akan sifat tersebut. Misal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia punya sifat tangan, bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbentang. Allah berfirman, ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkan kau untuk tidak mau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tangan? Ada nas, Allah punya sifat tangan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan demikian. Yang ketiga diambil dari perbuatan Allah sendiri. Misalkan Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan di Al-Qur'an bahwasanya Allah berbuat aktivitas bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang Maha Rahman berbicara kepada Musa. Maka di sini diambil sifat bahwasanya Allah punya sifat kalam, sifat berbicara. Inilah 3 metode pengambilan sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara Syekh Utsaimin dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Kalau Asy'ari enggak. Hanya murni juri yang menetapkan ini sifat Allah atau bukan adalah akal-akal mereka. Maka mereka menetapkan sifat Allah itu terbatas di 20 saja. Sifat yang wajib. Yaitu yang pertama sifat wujud. Wujud. Dan perlu diketahui
Ya, nama Allah betul, memang betul Allah punya sifat wujud. Namun nama Allah nggak ada namanya al-wujud, itu tidak ada. Ya, al-wujud, kidam, kidam, wujud artinya ada. Kidam dahulu. Bako artinya kekal. Mukhalafatul lil hawadis, ya, menyelisihi hawadis. Hawadis itu makhluk. Nah, itu apa? Memang benar. Laisa kamitslihi syai'. Wa qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wal wahdaniyah, esa, kudrah, berkuasa. Iradah, memiliki kehendak. Ilmu, punya sifat ilmu. Hayatu, punya sifat hidup. As-sam'u, punya sifat mendengar. Wal basar, punya sifat melihat. Wal kalamu, punya sifat berbicara. Kaunuhu qadiran, zat keadaannya zat yang mampu. Kaunuhu muridan, keadaan zat Allah yang menginginkan. Ya, kaunuhu aliman, keadaan Allah yang dia mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang hidup. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman, keadaan Allah yang mendengar, melihat, dan berbicara. Ini diantara sifat 20. Ya, ini mungkin dipelajari teman-teman waktu masih kecil, yaitu pelajaran akidah Asy'ariyah. Adapun ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tidak terbatas pada 20. Sifat-sifat Allah itu mesti tauqifiyah, artinya mesti berlandaskan dalil. Ya, ada keterangan dalilnya. Kalau ini murni, ini hanya pemikiran. Wal mustahilah isru. Nah, kemudian sifat yang mustahil bagi Allah itu 20. Nah, sifat mustahil itu kembalikan sifat dari sifat wajib. Kalau tadi disebutkan sifat wajib adalah wujud, ada, berarti sifat mustahil yang pertama adalah al-adam. Adam itu tidak ada. Ya. Kemudian sifat mustahil berikutnya adalah hudus. Ya. Yaitu baru. Ya. Kemudian apalagi bako, lawan dari bako berarti apa? Turul adam. Ya. Turul adam. Dia apa namanya? Tidak ada. Nah, kemudian mumasalatu lil hawadi, serupa dengan makhluk. Mumasalah atama turul adam itu hancur. Hancur. Mumasalatu lil hawadi, serupa dengan makhluk, ini mustahil. Ada mulkiyam binafsih, tidak berdiri dengan dirinya sendiri, ini sifat mustahil. Wa adamul wahdaniyah, tidak esa, ini mustahil. Wal ajza'an ayyi mungkinin, ya. Lemah dari hal-hal yang mungkin, ini sifat mustahil. Wa ijaduhu li syai'in minal ilmi ma'a karahiyatihi li wujudih, ya. Kemudian ya, sifat yang mustahil berikutnya adalah ijaduhu li syai'in minal alami ma'a karahiyatihi li wujudih. Itu Allah menciptakan sesuatu hal di alam ini, padahal Allah membenci keberadaannya. Itu juga mustahil, karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Ya. Wal jahlu, sifat bodoh, mustahil. Wal mautu, sifat mati, ini juga mustahil. Wasomam, sifat tuli, ini juga mustahil. Ya. Kemudian wal ama, sifat buta, ini mustahil. Wal bakam, yaitu sifat bisu, ini juga mustahil. Wa kaunuhu ajizan, zatnya yang lemah, ini juga mustahil. Wa kaunuhu karihan, sifatnya yang terpaksa, ini juga mustahil. Wa kaunuhu jahilan, sifatnya yang zatnya yang tidak tahu, ini mustahil. Wa kaunuhu mayitan, zatnya yang mati, ini mustahil. Wa kaunuhu asamma, zatnya yang asam, yang tuli, ini juga mustahil. Wa kaunuhu ama, ya, zatnya yang a'ma, yaitu buta, ini mustahil. Wa kaunuhu abkam, dan zatnya yang bisu, ini juga mustahil. Ya, sekali lagi apa yang dinafikan oleh Asy'ari, ya, ini tidak berlandaskan dalil sebenarnya, itu hanya nalar-nalar aja. Kalau ahli sunnati wal jamaah menetapkan sifat-sifat salbiyah yang dinafikan dari Allah adalah sifat-sifat yang Allah tegaskan ditiadakan dari sifat-sifat tersebut. Misal ahli sunnati wal jamaah menetapkan Allah tidak bersifat dengan sifat salbiyah yang dinafikan, itu sifat tidur, sifat ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Apalagi ya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebentar ya.
Agak putus-putus ya. Ya, kita lanjut lagi. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan sifat-sifat yang dinafikan itu berlandaskan dalil. Semisal Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah nafikan sifat ngantuk, sifat tidur. Nah, Allah nafikan sifat yang dinafikan tersebut dalam rangka menyempurnakan atau semakin menyempurnakan lawan dari sifat tersebut. Itu sifat apa? Sifat hidup. Karena hidup, sifat hidup kalau diiringi oleh kematian, diiringi oleh sifat ngantuk, sifat tidur, hidupnya nggak sempurna. Maka Allah tegaskan, wa huwa hayyun la yamut. Allah Maha hidup, tidak mati. La ta'khudhu sinatun wala naum. Setelah Allah sebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Dia Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri. Ya. Kemudian Allah nafikan sifat yang bertentangan dengannya. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak dihinggapi oleh ngantuk, tidak dihinggapi pula oleh tidur. Karena kalau kehidupan ada ngantuk, ada tidur, tidak sempurna hidupnya. Bagaimana mau mengatur alam semesta ini? Bisa error alam semesta ini. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafikan sebuah sifat itu bukan dengan nalar, bukan dengan pendapat-pendapat, tapi dengan sebab untuk menyanggah orang-orang yang beranggapan bahwa Allah memiliki sifat tersebut. Semisal ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam tempo hari 6 hari, ya Allah nafikan Allah punya sifat lelah. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi menyangka atau menuduh Allah capek di hari Sabtu. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kata mereka di hari Sabtu Allah istirahat. Ya Allah Ta'ala firmankan, ya, wa khalaqnas samawati wa khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya. Dan kami ciptakan langit-langit dan bumi dalam tempo hari 6 hari. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyam. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wa ma massana min lughub. Dan kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam keduanya dalam tempo waktu 6 hari, ya. Kemudian kami tidak dihinggapi oleh sikap lugup, yaitu letih, lelah, capek. Kenapa Allah nafikan demikian? Karena ada sebab. Itu sebabnya apa? Sebabnya adalah orang-orang Yahudi menuduh bahwa Allah SWT mengalami kelelahan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan sifat-sifat yang dinafikan berdasarkan dalil. Ya, dalil. Dalilnya itu apakah punya dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu apa? Untuk semakin menyempurnakan lawan dari sifat yang dinafikan. Tujuan yang kedua karena ada sebab untuk menyanggah atau menepis tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki sifat dengan sifat yang dinafikan tersebut. Nah, adapun orang-orang Asy'ari ini murni pakai akal-akalan aja. Allah mustahil punya sifat ini, Allah mustahil punya sifat itu. Betul, Allah mustahil punya sifat itu. Kita katakan ya demikian. Tapi landasannya apa? Ya, landasannya apa? Ya, landasannya tidak lain ialah akal-akal saja. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ya, silakan lagi dibaca Pak Darso. Wal jaizah. Ustaz. Wal jaizatu wahidatun wa hiya fi'lu kulli mumkinin au tarakuhu au tarkuhu Nah, wa al-wajibat wal wa wajib. al-wajibu hunna ma la yutasawwiru Yutasawwaru.
ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wa al mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa al jaizu ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu Hasanta. wa malaikat. Oh, sebentar dulu. Nih, ini berarti udah selesai nih, beriman pada Allah. Ya. Nah, sekarang apa sih definisi sifat wajib, sifat mustahil gitu kan? Nah, sebelumnya kita selesaikan dulu dengan apa itu sifat jaiz. Sifat jaiz wahidatun, cuma satu. Ini bedanya dengan sifat mustahil dan sifat wajib bagi Allah 20-20. Ya, orang Asy'ari mengatakan sifat jaiz bagi Allah itu hanya satu, yaitu apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Ya, yaitu ya melakukan sesuatu yang mungkin bagi Allah atau Allah meninggalkannya, tidak melakukannya. Itu sifat jaiz. Nah, sekarang apa definisi sifat wajib? Guna ma la yutasawwar fil aqli adam. Ya, yaitu sifat yang tidak mungkin digambarkan dalam akal bahwa Allah tidak memiliki sifat tersebut. Nggak mungkin Allah ya nggak wujud, ya nggak kidam, nggak bako, nggak kekal, ya. Nah itu nggak mungkin demikian. Ya, kalau di footnote di buku saya disebutkan ma la yatasaddaqu al-aqlu adama wa kada yuqalu fi mustahili wal jaiz. Ya, ma la yusaddiqu al-aqlu adamu, itu akal yang tidak dapat membenarkan ketidakberadaannya. Ya, nggak mungkin akal mengatakan Allah itu nggak wujud, nggak ada. Nah, ini demikian pula dikatakan pada sifat mustahil dan sifat jaiz. Berarti sifat mustahil ya, yaitu yang akal tidak mungkin membenarkan keberadaannya. Ya, sifat mustahil apa namanya sifat mustahil, keberadaannya itu adam, tidak ada. Akal tidak mungkin. Yang tergambarkan di akal bisa berada. Ya, keluar ya. Yes. Tapi itu kok saya udah nggak ada ini apa namanya zoom-nya. Tapi masih ada ya, masih terdengar saya. Terdengar, Ustaz. Hah? Ya, sekarang terdengar. Dengar ya. Baik. Lanjut lagi berikutnya. Al-jaiz ma yutasawwar fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sedangkan sifat jaiz itu sifat yang sesuatu yang dapat tergambar di akal keberadaan sifat tersebut dan tidak adanya sifat tersebut. Baik, barakallahu. Ya, lanjut sekarang beriman kepada malaikat. Wa malaikatihi al malaikatu jam'u malakin bi fathil lami wa hum ajsamun nuron niyatun Nuroniyatun. wa hum Nuroniyatun. Wahum ajsamun nuroniyatun mubarra'atun minal kadau minal kudurati al jasamaniyati al jismaniyati qadiratun alat tasakulli bil ashkali al mukhtalifati.
Al-makna Al-makna annal saniya min arkanil imani al-imanu bil malaikati wa makna al-imani bihim iqbalul qalbi wa id'anuhu bi annahum ibadulillahi mukarramun Romuna. mukramuna La ya'sunallaha. la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna wa annahum sufara'ullahi bainahu wa baina khalqihi mutasarrifuna fihim kama adzina shadiquna fima akhbaru bihi wa annahum balighuna minal kasrati ma la ya'lamuhu illallahu illallahi ta'ala wa yuhibbul imanu tafsilan bi asyratin. Sebentar dulu, Pak Darsono. Pak Darso. Namsat. Halo Ustaz. Soalnya aplikasi Zoom-nya hilang di saya ini. Masih ada kok Ustaz? Ustaznya masih ada. Masih ada ya? Baik. Masih Ustaz. Malaikah. Kita bahas mengenai malaikat ya. Malaikat ini alam gaib, makhluk. Mereka beribadah pada Allah, mereka punya yang tidak bermaksiat pada Allah, senantiasa taat pada Allah, namun mereka nggak punya hak untuk diibadahi. Ya, mereka nggak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Mereka nggak punya hak rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Tabarakallahu fiik. Nah, al-malaikah jam'u malakin. Malaikah adalah bentuk jamak atau plural dari malak. Kalau satu malaikat namanya malak. Ya. Makanya pencabut nyawa itu malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mencabut nyawa kalian, yang mematikan kalian adalah malaikat maut. Malakul maut. Nah, kalau dalam bahasa kita, malaikah itu mufrad tunggal. Ya, padahal aslinya jamak. Tapi nggak apa-apa, itu sudah jadi disadur ke bahasa kita. Taib bi fathil lam, dengan dipatahkan lamnya, malak bukan malkin tapi malak. Wa huwa ajsamun nuraniyatun. Nah, malaikat ini ajsam. Ya, dia punya fisiknya. Punya fisik, punya jisim. Ada tubuhnya, ada raganya. Nuraniyatun, dan dia bercahaya. Dia bercahaya. Ya. Bahkan mereka punya sayap. Ya, punya sayapnya itu ada yang 22, 33, 44 hingga 600 sayap. Hai. Mubarra'atun minal qudurati al-jasmaniyati. Mereka itu terbebas dari segala macam kudurat. Ya, keburukan-keburukan ya jasmaniyah, keburukan-keburukan raga. Taib. Jadi bentuk mereka sempurna. Qadiratun 'ala tasyakkul. Mereka mampu berubah ya, bil ashkal al-mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang berubah, yang beragam. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam berubah ke dalam bentuk sosok pria.
yang pakai baju putih bersih, ya, yang rambutnya hitam legam. Ya, kata Umar bin Khattab, wala ya'rifuhu minna ahadun. Namun seorang pun di antara kita nggak ada yang mengenalinya. Artinya ini orang pasti dari luar kota Madinah. Namun la yura asaru safar. Ya, namun nggak nampak pada orang tersebut bekas tanda-tanda safar. Orang-orang asing pasti bajunya berdebu karena di padang pasir, rambutnya acak-acakan. Ah, ini rambutnya masih hitam legam, bajunya putih bersih. Ditanya oleh Nabi SAW. Ya, tahukah kalian siapa yang datang pada kalian itu? Ya, Nabi menjelaskan, huwa Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Ya, kepada kalian. Taib. Al-makna, maknanya apa beriman pada malaikat? Anastaniya min arkanil iman. Yang kedua dari rukun keimanan, al-iman bil malaikah. Untuk kalbu kita menerima. Wa id'anuhu, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan pada mereka. Wa annahum sufara'ullahi bainahu wa baina khalqih. Ya. Dan mereka adalah duta-duta Allah antara Allah dan makhluk-makhluknya. Ya, maka Jibril atau malaikatlah perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Ya, yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul dari kalangan manusia adalah malaikat-malaikat ini. Baik. Mutasarrifuna fihim kama adina. Ya, dan mereka melakukan hal-hal ya fihim fi kama adina, sebagaimana yang Allah izinkan, sesuai dengan izin Allah mereka melakukan berbagai hal. Wasadiquna fima akhbaru bih, dan mereka jujur atas kabar-kabar yang mereka ya beritakan. Wa annahum balighuna minal kasrati ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dan mereka balighun, ya, dan mereka menyampaikan, ya, menyampaikan banyak sekali berita-berita yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau bukan balikun itu. Artinya jumlah mereka itu balik sudah sampai kepada jumlah yang sangat banyak. Cek. Suara putus ya Ustaz ya. Malaikat. Beriman pada malaikat itu mengimani malaikat, maknanya mengimani mereka, ketundukan hati kita. Penerimaan kolbu kita wa iz'anuhu, dan ketundukan hati bi annahum, bahwasanya malaikat ini adalah ibadun lillah, hamba-hamba Allah, mukramun, yang dimuliakan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah atas ya perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah.
kepada mereka. Wa annahum sufara'ullah. Mereka adalah duta-duta Allah. Bainahu wa baina khalqi. Antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Artinya malaikatlah yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya. Misalkan dari kalangan Nabi dan Rasul. Malaikatlah yang menyampaikan wahyu. Ya. Mutasarrifuna fihim kama adina. Mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan sebagaimana yang Allah izinkan. Shadiquna fima akhbaru bih. Mereka jujur terkait berita-berita yang mereka kabarkan. Wa annahum balighuna minal kasrah ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dan jumlah mereka itu mencapai banyak yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kisah Mi'raj, ya, Nabi SAW melihat di Baitul Ma'mur, ya, sebuah tempat di surga, di langit ketujuh, ada tempat, ya, di situ Baitul Ma'mur yang malaikat tiap hari masuk 70.000 orang, nggak keluar lagi. Yang 70.000 orang, bukan 70.000 orang ya, 70.000 malaikat ini beribadah pada Allah. Setiap hari masuk 70.000, nggak keluar lagi. Setiap hari 70.000. Jadi jumlahnya sangat banyak. Belum di malaikat-malaikat yang lain. Malaikat yang Allah tugaskan di bumi, ya, di lautan, di gunung, dan seterusnya. Sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terkait hal ini, ya, kita akan mengimani malaikat ini secara global dan secara terperinci. Nah, ini pembahasannya. Silakan dibaca lagi. Nah, Ustaz. Ya. Wa yuhibbul imanu Wa yajibu, bukan tafsilan. yuhibbu. Afwan. Keliru sekali. Bukan yuhibbu, yajibu. Nah, Wa yajibu. nah, Wa yajibul al-imanu. Ustaz. Wa yujibul imanu. Yajibu, bukan yajibu. Wajaba yajibu. Ya, wajaba. Wa yajibul imanu tafsilan bi'asaratin minal malaikati wahum Jibrilu. Terus? Aminul wuhyi wa huwa afdhalul malaikati. Wa Mikailu al muwakkalu bil amtori. Wa Israfilu al muwakkalu bin nafhi fi suri. Wa Israilu Israel pakai zai, bukan ijra tapi izra, za. Wa Israilu al muwakkalu biqabdil arwahi. Wa munkarun wa nakirun alladzani yas'alani al-mayyita fi qabrihi. Terus? Wa raqibun wa atidun alladzani yaktubanil hasanati wasayyiati. Waridwanun khazanul. Waridwanu, bukan Ridwanun ya. Waridwanu. Oh, alif nun Ustaz. Apa? Ya, Waridwanu khazanul jannati. Khazinu. Isim fa'il. Khazinul jannati.
wa malikun khazinun nari. Baik. Pak Darso, saya mau tanya dulu nih. Nah, Ustaz. Di rokibun atitun. Rokibun atitun alladani yaktubani alhasanati. Apa irabnya hasanati? Nanti bacanya dengan kasroh kan? Nah, Nah, Ustaz. hasanati. Apa irabnya? Yaktabani. Bukan yaktabani Pak, dari tadi yaktabani terus. Yaktubani. Yaktubani. Al-hasanati. Yang ditanya bukan yaktubaninya, hasanatinya itu. Hasanati. Irabnya apa? Ini harusnya maf'ul bih saja. Maf'ul bih, mansub, walamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Enggak fathah. Kenapa Pak Darso? Karena Kenapa? dia ini Apa? karena untuk apa dua malaikat ya. Bukan. Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Baik. Kita bahas di sini sebelum beralih ke beriman pada kitab. Ya, perhatikan sini. Yajibu al-iman. Yajibu ya, bukan yujibu. Itu. Wajaba yajibu. Kalau yang wazan yujibu itu aujaba yujibu. Wazan af'ala yufilu. Bedanya apa wajaba yajibu dengan aujaba yujibu? Kalau wajaba yajibu fi'ilnya lazim. Nggak butuh maf'ul. Kalau aujaba yujibu fi'ilnya muta'addi, butuh maf'ul. Berarti artinya berbeda. Kalau wajaba yajibu wajib. Tapi kalau aujaba yujibu itu maknanya mewajibkan, mengharuskan. Ya. Baik. Jadi beda arti. Ya, salah baca beda arti. Ya, wajibu al-imanu, iman ini fa'il. Ya. Dan dia nggak butuh maf'ul bih. Wajibu al-imanu tafsilan bi asyratin minal malaika. Wajib mengimani tafsilan. Tafsilan i'rabnya bukan maf'ul bih, tapi sebagai hal. Ya, mansub. Wajib mengimani ya 10 malaikat tafsilan. Ya, dalam keadaan terperinci. Artinya rinci kita imani. Jibril, ya, al-muwakkal bil apa namanya? Jibril aminul wahyi. Yang pertama Jibril, amin. Dia orang yang amanah dalam menyampaikan wahyu. Malaikat yang amanah. Bahwa afdalul malaikah. Malaikat yang paling afdal, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau orang-orang selain dari kaum muslimin, mereka itu mengimani malaikat itu ya, tidak demikian. Ada yang mereka mengatakan tidak mau mengimani Jibril. Misal orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, ya, mereka tidak mengimani Jibril. Mereka mengatakan Jibril adalah musuh kami. Naudzubillah. Ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang menodai ya, atau membuat cacat ya, keimanan ya, terkait rukun iman ini. Karena Allah tegaskan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, musuh malaikatnya, musuh rasulnya, musuh Jibril, musuh Mikal. Padahal Jibril masuk bagian malaikat. Ini Allah khususkan. Ya. Ini Allah khususkan. Kalau ya dalam ilmu nahwu ini namanya babu atfil khas al-am. Ataf khusus. Ini malaikat pengkhusus. Ini khusus nih pada ma'tuf alaih yang umum. Yang umum apa? Malaikat. Khususnya Jibril. Padahal Jibril bagian dari malaikat. Ya. Allah tegaskan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila." Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikatnya, rasulnya, dan Jibril.
Ya, kenapa Allah sebutkan Jibril? Karena orang-orang Yahudi mereka mengatakan Jibril musuh kami. Mereka tidak mempercayai wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW itu dari Allah. Kenapa? Karena yang memperantarai, memfasilitasi antara Allah dan Nabi SAW adalah Jibril. Sementara mereka membenci Jibril. Ya, taib. Ini nggak bisa demikian. Yang kedua, kita imani secara terperinci Israfil al-muwakkalu bi nafkhi fisur. Ya, Israfil, malaikat yang mendapat tugas apa? Ya, Mikail dulu, Mikail al-muwakkalu bil amtor. Malaikat yang mendapat tugas menurunkan amtor. Amtor jamak dari mator, yaitu hujan. Ya, dia diserahkan urusan hujan. Ya. Baik. Wa Israfil al-muwakkal bin nafkhi fis sur. Israfil bertugas meniup ya sangkakala. Nah, ini Israfil. Dia tugasnya meniup sangkakala. Nah, jadi ini mengimani malaikat, ini ada 4 perkara penting ini. Ya, mengimani wujud mereka, ya, ini penting. Ini yang pertama. Karena kaum orientalis dari kalangan Mu'tazilah hingga ya kaum orientalis saat ini mereka mengatakan malaikat itu hanya ilusi, fiktif atau simbol kebaikan aja, tidak ada wujudnya. Nah, naudzubillah. Ya. Nah, yang kedua sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu mengimani nama-nama mereka dan sifat mereka secara terperinci yang Allah beritakan, sebesar Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Ya. Dan yang keempat mengimani dari ya tugas-tugas malaikat yang tidak Allah sebutkan secara khusus. Namun kita imani malaikat itu yang bertasbih, sujud, ruku dan seterusnya, beribadah pada Allah dan seterusnya. Barakallahu fiik. Nah, kemudian Israfil, ya, malaikat yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala. Ya, meniup sangkakala itu dengan beberapa kali tiupan. Ya. Taib. Yang pertama tiupan untuk membuat pingsan, mati semua. Yang kedua, tiupan yang kedua untuk dikumpulkan semuanya. Setelah dimatikan, dikumpulkan. Makanya para ulama berselisih apakah tiupan malaikat ini Israfil ini 2 kali atau 3 kali. Ya. Intinya tiupan berikutnya adalah dikumpulkan juga dengan tiupan. Wa Israil al-muwakkal biqabdil arwah. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh-roh nyawa. Namun penamaan Israil ini lemah ya. Yang sahih adalah di Al-Qur'an nama malaikat pencabut nyawa adalah Malakul Maut. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Ya, yang berikutnya mungkarun wa nakir alladzani yas'alani al-mayyit fi qabrih. Mungkar nakir, yaitu 2 malaikat yang bertanya kepada si mayit di kubur dengan 3 pertanyaan. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Nah, yang berikutnya raqibun atid alladani yaktubani al-hasanati wa sayyi'at. Yang keduanya mencatat kebaikan dan keburukan. Yang berikutnya ridwan khazinul jannah, penjaga surga. Yang ke-10 Malik, ya, khazinun nar, penjaga neraka. Baik, sampai sini dulu ya. Sudah jam 9 kurang. Waktu yang sisa kita manfaatkan untuk soal jawab terkait materi